bagaimana cara kita bereaksi ya itu nanti menentukan hasil akhirnya kadang ya. Cuman bisnis nggak bakalan bisa gede kalau kita nggak latihan untuk delegasi pekerjaan. Kita nggak cari waktu, tapi kita membuat waktu untuk itu bisa dilakukan kan. Orang bakalan ngeliat apa yang udah kamu capai, apa yang kamu dapat. Tapi mereka nggak bakalan nanya bagaimana cara kamu mencapainya. Nah itu. Oke guys, welcome back to BTS because every woman always has a great story. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang baru. Kenalin dong Kak, namanya siapa? Namaku Irma, asli Jogja. Terus apa lagi nih? Pengen tahu apa? Pendidikan kita belum sempat ngomong. Pendidikan saya lulusan dari UNY. Kalau ijazahnya sih sarjana pendidikan. Oh. Sebetulnya lebih jadi guru SMK di Tata Busana. Tapi kok bisa tuh sampai ke Mas Ama ini? Gimana ceritanya ini? Jadi dulu setelah lulus dari UNY, aku merasa perlu nambah keterampilan lain. Terus aku ngambil kelas. Waktu itu ada di YKPN, ngambil kelas pajak. Terus ternyata dapat kerjaan di kantor kontraktor sama arsitek, yang mana itu sebetulnya sejalan sama kelas pajak yang aku sempat ambil. Ya udah, terus ketemu sama Chef Kamil, akhirnya nikah. Terus ya udah nggak kerja lagi yang di tempat kerja terakhir itu. Tapi terus ngurusin Medit sama Mas Sama deh. Berarti ngurusin Medit sama Mas Samanya dari Medit. Berarti di antara masa-masa Medit dan anak-anak lainnya yang paling awal Medit kan ya? Pertamanya Medit, terus habis Medit 2012. Terus habis itu bakery 2016. Bakery. Bakery, kita ada bakery di dalam Medit. Jadi kita produksi roti, kita juga ada supply. Terus kita juga jualan produk lain selain bakery ya. Besok lihat aja di corner itu, nanti ada setiap jam 8 pagi udah banyak pastry yang mateng lah. Oh gitu. Setelah itu 2022 kita mulai buka pizza JNM di JNM, di Jogja National Museum, yang biasa dipakai buat art jok. Lalu 2023 Mas Sama, 2024 Maret kemarin Hainan Chicken Rice. Banyak ya. Banyak ya. Banyak banget. Dan biasanya itu orang-orang, tapi kebanyakan dari orang yang pernah aku lihat kalau chef itu emang anakan bisnisnya pasti F&B. Iya. Nah, yang sangat berbeda ini kakak ini dari sarjana pendidikan. Iya. Masuk ke F&B itu benar-benar bisa dibilang sangat melenceng ya Kak ya. Berarti dulu cita-citanya jadi guru. Iya, dulu sempat pengen jadi guru. Cuman ternyata semakin kesini kayaknya panggilannya ke lini yang berbeda. Jadi oke, ya udah, aku lebih nyaman. Ternyata lebih enjoy yang sekarang. Dan pas ambil yang perpajakan itu sangat membantu lah ya. Ya, sangat membantu secara apa ya, basic knowledge ya. Terus kan ketemu sama teman-teman, terus dapat kerjaan yang ternyata sesuai dengan kelas pajaknya itu ya, itu membantu. Sampai sekarang pun membantu. Sampai sekarang, at least kita pernah belajar, itu pasti kepake deh one day. Iya. Terus keseharian kakak biasa ngapain aja nih? Seharian udah pasti ya, kerja. Kerja. Terus diimbangin dengan olahraga, biar nggak capek banget, biar tetap fit ya, sama stabil moodnya harus olahraga. Oh ya? Kalau olahraga buat mood lebih stabil? Iya sih, mungkin secara hormon endorfin ya. Kan menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Wah, aku boleh coba soalnya warga-warga on off olahraga ini kemudian
lahirlah kayak warga-warga kayak aku kayak gini Kak. Kemudian jadi kadang olahraga, kadang tidak. Oh, di kantor tuh dar der dor gitu. Kakak pernah nggak di posisi dar der dor? Iya, pasti sih ada masa-masa yang aku bakalan dar der dor. Tapi not always ya. Sebisa mungkin sih ya aku bereaksi secukupnya aja. Karena bagaimana cara kita bereaksi ya itu nanti menentukan hasil akhirnya kadang ya. Iya sih. Kadang kalau kita bereaksi terlalu keras juga nggak mengubah apapun. Iya benar. Kadang-kadang. Cuman kadang memang diperlukan yang rada keras. Terus aku kayak nggak expect aja. Berarti hitungannya ada 4 lini bisnis F&B dan iya kan 4 ya? 5 tambah Iya. yang chicken itu 5. Oh, total 5 nih, 5 bisnis F&B dan literally operasionalnya kakak semua yang ngurus. Ya sebetulnya sih aku nggak sendirian ya, dibantu sama tim. Kalau nggak ada tim nggak bisa jalan juga. Cuman ya secara operasional tetap aku terjun. Suamiku juga yang masak kan, karena Chef Kamil dia yang ciptain menu dan ya operasional dibantu tim tapi aku juga handle. Kalau ada masalah memang aku pengen jadi yang pertama tahu. Aku nggak mau tahu masalahnya dari customer ya, atau dari orang lain. Karena ya harusnya tim dari tim kita sendiri yang ngasih tahu. Dan kenapa operasional tetap aku handle? Karena aku pengen memutus birokrasi yang terlalu banyak, yang terlalu panjang. Kadang kan ada case yang butuh reaksi cepat. Iya. Nah, aku nggak mau customer menunggu terlalu lama untuk dapat solusi misalnya. Atau timku terkatung-katung, Bu, ini gimana, Bu? Kan kadang, oh bentar aku nunggu ke sana, nunggu dari sini. Enggak, ya udah, oke, apa masalahnya, cepet. Oke. Tapi bisa ya, tapi soalnya gini Kak, karena aku bukan orang Jogja, jadi ketika sampai di Jogja untuk mencari sebuah bisnis yang untuk cari solusi cepat gitu agak sulit, terutama SDM. Iya. Kalau bicara soal SDM, ya culture ya. Mungkin di sini lebih ke alon-alon waton kelakon. Ya udah ntar dulu. Cuman mungkin karena aku lahir di keluarga wira swasta sebetulnya. Orang tuaku swasta dan wira swasta. Keluarga besar juga wira swasta. Jadi emang udah sering lihat ibuku kerja yang dari pagi sampai pagi, kadang lembur 2 hari 2 malam nggak tidur. Pada saat ada masalah di lapangan, iya, beliau yang enggak, ini harus cepet, ini diselesaiin dulu sama klien, nanti masalah kita belakangan. Maksudnya ya kita urusannya sama customer diberesin dulu. Iya, itu number 1. Iya, ntar gimana kita beresin yang punya kita itu urusan kita lah. Berarti timnya udah kerja cepat nih? Ya, Mostly. pertama kan pasti kita briefing, kita kasih tahu dulu. Cuman ya kita semuanya learning by doing. Mereka kan praktek terus ya di lapangan, pasti ada beberapa masalah yang kita nggak pernah expect sebelumnya. Iya. Terus ada lama-lama praktek, ya akhirnya bisa. Aku harus belajar. Aku juga masih belajar, Kak. Kita semuanya belajar terus. Berarti sampai saat ini masih ada gitu. Yang biasa tantangan paling gede deh kalau misalnya pas apalagi manajemen ngurusin operasional ya, itu tantangan paling gede, masalah yang paling wah gitu tuh biasanya apa Kak? Oh, sebetulnya kalau so far ya, mengefisienkan agar mengoptimalkan agar tidak terjadi miskomunikasi. Iya sih. Itu karena divisinya banyak banget. Iya. Kadang bahasa kita yang dimaksud ini ternyata penangkapannya beda. Terus kadang misalnya saya bilang ke Mbak, nanti tolong sampein ke tim kamu ya Mbak, ternyata penangkapannya beda. Dan itu sih, semakin banyak tim, semakin bagaimana harus meminimalisasikan
miskomunikasi. Itu yang sulit terutama untuk anak-anak segenerasi aku tuh kayaknya kalau misalnya mau ngobrol sama orang itu kayak kalau bisa singkat padat jelas dan orang itu langsung ngerti dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau bisa sih ya, Kalau bisa. kalau mau dibilang, kalau bisa kita nggak usah ngomong, orang Iya. bisa baca pikiran, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Harus di breakdown, harus dijelaskan per detailnya. Cuman kadang udah dijelasin detail, tetap akan ada celah untuk miskom tuh bakalan ada. Nah itu makanya kayak karena dulu ceritanya waktu aku ada karena aku biasanya jualan tas kan Kak, jadi sedikit cerita curhat dikit dulu. Banyak juga nggak apa-apa. Aku tuh dulu kerjanya dari A sampai Z. Karena Ha-ha. satu nggak percayaan sama orang. Ya karena Aku- P-nya perfect kan semuanya. Iya, terus ngurusin barang sampai ke customer. Mm-mm. Intinya ini barang harus aman dan nggak ada miskomunikasi. Tiba-tiba sekarang karena kebutuhan udah makin gede, tahu-tahu ada tim A, B, C, D. Ternyata ngurusin orang tuh lebih sulit dibanding ngurusin barang. Iya emang SDM itu lebih sulit karena kadang berubah pikiran dari pagi apa sore jadi apa. Memang itu. Cuman bisnis nggak bakalan bisa gede kalau kita nggak latihan untuk delegasi pekerjaan. Dalam pendelegasian pekerjaan itu sudah pasti akan ada kesalahan. Nah di situ itu yang kita harus rutin harus tekun untuk dicek. Ini kemarin gimana? Tetap harus ada follow up, tetap harus ada dicek. Tapi kalau nggak gitu tim nggak belajar. Oke, aku harus belajar follow up. Karena tipikalnya kayak kalau misalnya udah dikasih tahu sekali, kedepannya harus kayak gini ya. Iya. Gitu. Ternyata tidak semua orang bisa mengerti seperti itu. Enggak, tetap. Dan pada saat misalnya sama customer, oke mungkin kita udah ngasih delegasi, oh ini order sama tim ini, produksi sama ini, tapi tetap kita harus maintenance customer kan. Aduh semoga berkenan ya Ci. Terus misalnya kurang apa, minta tolong disampaikan. Terus oke, kan kakak karena bagian operasional, terus kalau Chef Kamil biasanya bagian apanya aja nih? Bagian bikin menu. Bikin menu, pasti. Berarti Pasti. semua yang dirilis udah approved by Chef Kamil. Iya, karena dia sendiri yang bikin menu kan. Ya memang dia passionnya masak. Jadi setiap hari dia pasti bikin menu baru. Oh gitu. Masak terus kayak yang aku kayaknya dapat menu baru ini cobain. Terus nanti tahu-tahu ada spesial menu di Medit atau di Masama. Kalau responnya bagus nih dari customer, nanti itu bakalan jadi menu reguler. Gitu. Ya dia, let's say kalau dia tuh artis, dia tuh kayak pelukis ya. Kan sukanya ngelukis ya, kalau pelukis. Nah, kalau Chef Kamil dia sukanya masak. Masak. Kalau pelukis dia butuh galeri buat menyajikan karyanya dia. Kalau Chef Kamil ya dia butuh tempat, dia butuh restoran untuk menyajikan karyanya dia. Makanya ada 5 lini bisnis. Karena jujur awal-awal aku tuh kayak agak apa sih bedanya Medit dengan Masama? Karena kalau orang-orang lihatnya bilang kan hampir mirip kok kayak Medit gitu. Ngomongnya tuh gitu. Iya. Kalau dari kakak sendiri yang paling buat pembeda deh dari Medit sama Masama ini apa? Sebetulnya kalau orang bilang mirip kayak Medit, ya mirip kayak Medit. Karena dari konsep sistem chefnya juga sama ya. Cuman kalau di Masama kita ada Asian touch-nya. Jadi kan Chef Kamil ini udah di Jogja sebetulnya dari 2008 ya. Sama ya? Udah lama. Mau nggak mau kan dia terinfluence sama budaya Asia. Nah, dia mulai menciptakan makanan dengan sentuhan Asia. Misalnya sausnya ada saus Bangkoknya, terus dia nyoba rendang. Ya, pokoknya jadinya fusion ya. Cuman kalau mau ditaruh di Medit, kayaknya kurang sesuai, kurang Iya. pas ya. Jadinya ya memang ternyata kita berjodoh sama tempat ini, akhirnya ya udah kita bikin Masama dengan kreasi-kreasinya dia yang ada Asian touch-nya. Terus misalnya dia mau kerjasama sama chef lain dengan chef Indonesia misalnya, ya
Masama ini Masama. masuk kan konsepnya. Gitu. Pantas, soalnya karena aku bukan orang Jogja, pas minta pengen makan enak, dibawanya ke Medit. Nah, karena Medit udah dari tahun 2012 ya, 2012. berarti kan? 2012, kebetulan bojoku orang lama Jogja, dibawanya, ayo kita coba ke sini. Ini tempatnya udah lama, tapi coba aja dulu. Aku udah lama nggak makan di sini katanya. Pas coba, servisnya masih oke. Apalagi waktu itu awal pandemi kan, pas masa-masa pandemi. 2020 ya. Iya, 2020, 2021. Nah, dicoba, dia bilang masih enak ya, padahal ini tempat lama itu. Rahasianya apa tuh, Kak? Apa ya? Kita sih nggak ada rahasia khusus. Tapi yang jelas sebisa mungkin ya disiplin sama konsisten. Kalau dibilang kita perfect juga nggak perfect. Jadi ya konsisten, disiplin, ya itu nggak tahu apalagi rahasianya. Tapi yang aku buat yang salutnya itu ya, Kak ya, karena ada 5 lini bisnis dan mostly emang operasional dari kakak sendiri, terus juga menu dari chef kamu sendiri. Yang buat aku salut adalah tiap store, tiap Masama, Medit, yang chicken Hainan itu, pokoknya nggak ada yang fail gitu. Bisa sampai sebegitunya gitu. Karena kan kalau biasanya nih orang-orang kalau misalnya udah punya bisnis, at least kayak ada 1-2 yang fail, rasanya berubah dan lain-lain gitu. Jadi apapun yang dia bikin ya memang dia bikin dari hati karena dia pengen melakukan itu dengan baik dan benar. Maksudnya bukan kayak Chef Kamil dia bisa masak lalu aku coba bisnis otomotif deh gitu. Yeah. Kita nggak tahu nih, kita buta nggak tahu. Jadi ya udah pasti kemungkinannya untuk nggak jalan bakalan lebih besar ya dibanding dengan bisnis yang memang kita tahu, memang kita ada skill di dalamnya. Tapi bukan berarti kita nggak pernah gagal. Chef Kamil sendiri dan Chef Kamil sama saya waktu itu juga tetap harus melalui proses yang dimana kita belajar banyak biar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama juga. Biar itu nggak terjadi lagi. Mungkin aku nggak bilang itu kesalahan, tapi ketidaktepatan pengambilan keputusan ya. Gitu. Harus fokus. Ya memang benar-benar harus fokus. Dan pada saat udah milih nih, let's say pekerjaan atau jalan hidup, ya memang semuanya ada konsekuensinya. Ada plus minus. Ada plus minusnya. Kalau dibilang wah enak banget ya hidup loh gitu, banget. Pengennya sih gitu, karena orang-orang lihat di IG juga enak banget ya, lari terus. Padahal lari itu apa, Kak? Buat ini nyari wangsit nih kalau lagi ada masalah, aduh cari solusinya di mana, ya udahlah long run dulu aja ntar sambil mikir. Tapi efek sampingnya jadi bagus kan ya, sambil mikir badannya sehat, efek sampingnya body goal, Ya, bisa makan banyak, bisa makan banyak, wah. ketemu teman-teman yang lain. Iya sih, tapi aku melihat circle lari itu asik-asik ya. Iya. Pengen coba cuman udah Coba dulu aja. coba dulu. Aku karena penasaran banget nih sama kehidupan kakak, jujur aja kepo. Karena di IG itu benar-benar wah ini orang sehat banget. Literally fitsnya lari. Kalau nggak lari gym. Kok bisa sih Kak manage? Padahal kan udah manage hitungannya 5 lini bisnis dan literally itu operasional tuh kayak aduh gila, aku mikirnya udah pusing banget. Bisa sih, tetap bisa. Kita nggak cari waktu, tapi kita membuat waktu untuk itu bisa dilakukan kan. Ya karena semakin tahun kan menua ya. Aku menua, kita menua. Pengennya sih tetap bisa fit, kerja dengan enak, sehat. Misalnya harus ngangkat sesuatu juga badan masih kuat, otot masih kuat. Aku pengennya bisa sehat sampai tua. Jadi 52 tahun besok tuh looknya biar kayak Jello. Aja. Itu suntik sana sini tuh. Maaf ya. Itu faktor lain. Suntik sana sini. Tapi emang sih
beberapa PT yang kutemuin meskipun sudah punya bontot, tetap ya badannya masih bagus, Iya. mukanya tidak turun, awet lah. Ya, ya itu kan tetap melancarkan sirkulasi Iya. darah kan. Ya, kalau olahraga tuh aku mikirnya juga nggak tahu ya, tapi bisa mikir aja lebih fresh, waras. lebih logis, lebih waras. Terus kan nggak jarang juga jadwalku sampai malam. Jadi ya memang aku butuh badannya fit untuk diajak kerja di long shift ya. Buat teman-teman yang punya usaha olahraga guys, ojo tiduran meneh, ya kan kak ya? Dulu Buat kakak, semuanya. nah penasaran deh kok kakak bisa olahraga gitu, rajin olahraga. Padahal kan biasanya orang-orang kayak, lebih baik aku nyari cuan nih gitu dibanding olahraga. Bisa kepikiran melampiaskannya ke olahraga tuh kayak gimana? Sebetulnya sih aku olahraga udah mulai olahraga itu dari kuliah. Oh, Aku udah mulai nge-gym, udah jadi rutinitas ya. Lama-lama emang jadi gaya hidup. Jadi kalau nggak olahraga ada aja yang kurang. oh gitu. Mm. Terus apalagi udah punya anak, itu membantu banget untuk ngembaliin badan. Terus kalau dulu punya anak kan mau me time aja susah ya. Iya. Ya udahlah, yang penting lari 30 menit itu udah me time. Oh gitu, malahan. Hebat ya, aku kayak nggak boleh bangun siang. Belajar untuk tidak boleh bangun siang. Dulu aku juga bangunnya siang, tapi namanya kita kan ada siklus hidup ya. Iya. Jadi nanti pasti akan ada masa. Ya misalnya orang olahraga, nanti tinggal jalur pengen sehat, jalur medical check up. Yang Ya. bikin mau nggak mau harus olahraga kan. Iya sih. Hebat, Jadi, hebat, hebat. Ya pengennya menua dengan sehat. Menua dengan sehat. Di balik itu semua, di balik aktivitas kakak sampai pekerjaan yang dulu cita-citanya guru, berarti sampai ke punya bisnis F&B 5 biji. 5 biji ngurus bagian operasional. Wah, role model kakak siapa sih? Role model, nah ini aku kalau ditanyain role model tuh bingung ya jujur. Karena Toto ngalir gitu aja. Iya, karena udah kepepet sih ya. Oke. Karena waktu itu udah nggak, kita harus bikin sesuatu buat menghidupi kita, buat diri sendiri dan suami waktu itu. Jadi ya udah, kita harus do something. Kalau suamiku kan WNA ya, jadi maksudnya dia kalau kerja mau jadi chef ya paling kalau nggak di Jakarta, di Bali. Cuman kan dia dulu udah kerja jadi chef di tempatnya orang, di Perancis, di Michelin restoran gitu. Nah dia, aku rasa dia pengen mengaktualisasikan dirinya secara 100% ya. Maksudnya kalau kita kerja sama orang kan pasti ada, nggak pengennya begini, pengennya begitu. Sementara kan dia nih ada sense of artnya juga pada saat dia memproduksi makanan. Jadi ya udah, tetap kayaknya mau nggak mau tetap harus bikin usaha sendiri. Walaupun waktu itu aduh udah bertetes darah penghabisan lah, itu sampai minus itu duit. Cuman ya that we can make it ya. I'm very happy. We are very happy. Keren sih Kak, tapi emang the power of kepepet itu benar-benar menghasilkan sesuatu. Emang kalau the power of kepepet itu kayak naik sepeda. Kalau kamu berhenti ngayuh ya kamu jatuh. Iya, mau nggak mau harus ngayuh. Tetap ngayuh, entah capek, entah sambil nangis, sambil ketawa, ya udah. Itu dulu struggle-nya berapa lama Kak? Pas posisi minus itu. Itu tuh pas awal-awal kita mau buka medit, berarti. mau buka medit kan. Itu barengan aku mau lahiran anak pertama. Terus itu ya sampai aku keluar rumah sakit tuh nggak bisa bayar karena ternyata uangnya kan harus buat beli mixer medit, karena harus produksi adonan pizza.
Nah, mau nggak mau harus beli mixer. Jadi aku bayar decline. Ini kenapa ini kok decline? Ternyata uangnya nggak cukup. Oh. Terus aku harus pinjam uang waktu itu sama temenku. Terus dibantu sama bapakku. Terus ya udah, dari situ ya memang nggak bisa berhenti. Ini tetap harus buka segera. Iya. Biar ada pemasukan, terus kita bayar utang-utang yang kemarin. Mau buka aja kan pasti tim kan Bu butuh duit nih 600.000 buat Iya. beli sayur, nggak ada duit gimana, orang aku pulang dari rumah sakit cuma Decline. bawa duit 60.000, terus 40.000 buat bayar taksi kan tinggal 20.000. Terus akhirnya untung dibantu sama orang pasar yang penjual di pasar yang ya udah barangnya dikirim dulu, nanti bayarnya nanti sore kalau udah ada pemasukan. Ya gitu, Sampai di titik itu. sampai di titik itu. Kalau kakak nggak cerita, aku nggak tahu loh cerita di balik Medit itu, karena sebagai pendatang orang melihat Medit itu udah sesuatu yang gede, udah sesuatu yang wah, ini udah dari lama sampai sekarang masih ada, ini berarti bisnisnya jalan gitu Iya. kan. Orang bakalan ngeliat apa yang udah kamu capai, apa yang kamu dapat, tapi mereka nggak bakalan nanya bagaimana cara kamu mencapainya. Nah itu. Orang pasti bakalan nanya, oh gajimu berapa gitu. Iya. Tapi mereka nggak nanya kerjaanmu apa aja, kamu pulang jam berapa. Iya. Enggak kan? Makanya tadi pas sebelum kita shoot ini aku nanya kan, kakak biasa pulang jam berapa? Karena tadi sebelum ini meeting, habis ini baru jam 3 lewat. Habis ini mau meeting lagi. Aku habis itu jam 7 meeting lagi kayak, wah gila ya. Ini loh di balik suksesnya 5 usaha F&B ini tuh seorang wanita. Kan awalnya aku pikir kan, siapa duduk di situ kok badannya kecil, tak pikir anak gadis. Ternyata Bajunya aja nih kegedean. ternyata kakak Okanya. Wah guys, di balik itu semua orang meeting sampai malam loh. Paling malam kakak pulang jam berapa? Jam 2 pagi pernah. Waktu itu karena meetingnya, aku bisa meetingnya jam 10 malam. Dia juga klienku bisanya jam 10 malam. Karena sama-sama kerja kan. Iya. Kalau nggak kadang dia flightnya dari Jakarta, mau wedding gitulah. Terus ya udah. Gils, itu emang sih kalau nggak kebantu olahraga tumpang kayaknya. Iya, betul. Jadi ya makanya kalau ditanya, oh kerjanya sampai jam berapa? Bingung kan? Ini jawabnya gimana ya? Makanya aku bingung. Gila. Ya tetap ada sih beberapa yang bilang, I think kamu kayaknya overwork atau workaholic atau apa. Ya cuman aku nggak tahu sih apakah karena semua orang kan punya standar normal sendiri-sendiri. Karena buat aku apa yang dipercayakan sama Tuhan sekarang ya pengen aku lakukan dengan sebaik mungkin. Karena kita juga ada tanggung jawab tim yang harus dinafkahin juga. Kalimat kakak yang menyadarkan aku. Karena mungkin tipikal orang-orang kayak aku ya, anget-anget teh ayam, kerja pun juga anget-anget teh ayam, kadang semangat, kadang tidak. Tapi itu menyadarkan aku. Ya kenapa kita di sini? Misalnya nih, aduh kerjaan gue banyak banget nih. Cuman ya mungkin itu adalah doa-doa yang kemarin aku panjatkan. Misalnya aku pengen dikasihin rezeki yang banyak, ya dikasihkan rezeki yang banyak. Tapi kamu harus bekerja. Kan nggak bisa nih berdoa terus jatuh Dapat. gitu. Pengennya sih begitu, tapi Kenyataannya tidak. Oke. Apa yang dikasih dilakukan dengan baik. Tak catat. Dulu aku kerja juga apa aja dikerjain, Mbak, dari mau jadi SPG, mau jadi marketing di lapangan, semuanya dikerjain. Dulu aku juga yang ini sebetulnya aku kerja ini ngapain sih? Yang marketing iya, SPG di lapangan iya, terus sampai ngurusin admin iya, ngurusin pajak iya. Terus ternyata setelah di titik ini aku tuh baru sadar kayak oh iya, aku tuh dikasih jalan sama
Tuhan sama alam semesta mungkin untuk yang sekarang, karena sekarang kan aku mau nggak mau harus ngurusin semuanya kan. Gitu. Jadi ya apa yang ada dijalanin dengan sepenuh hati. Aku rasa nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mubazir. Pasti ada yang kita ambil pembelajarannya. BTW kakak, aku tuh penasaran. Di sini tuh banyak lukisan. Itu ceritanya gimana? Ya, jadi di Medit dan di Masama kita setiap ada tergantung sih, ada yang per 1 bulan, ada yang per 3 bulan. Itu ada seniman yang pasang karya di sini. Kurasinya sih dari Chef Kamil. Jadi biasanya seniman yang langsung ngajuin permohonan untuk pameran sama Chef Kamil. Per 3 bulan. Ada yang per 3 bulan, ada yang sebulan. Kadang tergantung dari Chef Kamil atau ketersediaan waktunya ya, atau dari senimannya. Itu berarti senimannya lokal atau Lokal. Oh, lokal. Mostly orang Jogja. Orang Jogja sih kayaknya ya kebanyakan. Oke. Soalnya aku ada lihat beberapa mirip-mirip. Di Medit juga kah? Di Medit ada. Oh, tapi paling banyak pameran lukisan ini di mana Di letaknya? kalau yang di Masama sih kayaknya sih di sini ya. Cuma kalau yang di Medit di seluruh ruangan dari yang di seluruh depan, tengah, belakang ada. Oh, oke. Keren ya. Jadi sambil makan sambil nikmatin lukisan. Iya, ya karena kita pengen semua orang, maksudnya nggak hanya pelajar, nggak hanya family, tapi semuanya mau seniman juga. Ya ini tempat buat semua orang. Keren. Aku baru tahu Kak soalnya. Jadi sama ke Medit, aku nggak ngeh kalau misalnya ini tuh lukisan gitu dan emang sengaja untuk dipamerin. Itu emang pas pamerinnya itu udah pas kapan Kak mulainya? Kita mulainya kalau Masama sih belum lama. Ini Iya. kayaknya sini yang pertama ya. Cuma kalau Medit udah beberapa tahun selalu ada rollingan. Baru ngeh, lain kali harus diperhatikan dengan baik. Oke, kita udah di penghujung nih Kak. Di ujung-ujung ini Kakak promosiin dong si Masamanya ini sama Meditnya. Mediterania Restoran kita udah sejak 2012, alamatnya ada di Jalan Tirto Dipuran 24A. Kalau sebelah penuh nih misalnya bisa melipir ke Masama, kita baru buka dari Juni 2023 tahun lalu. Bisa coba menu-menu yang diciptakan oleh Chef Kamil, menu barunya nggak kalah enak sama Mediterania. Gitu, buat yang ke Jogja harus dicoba karena biasanya customerku datang ke Jogja aku bingung mau bawa kemana Kak. Baru ngeh. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Aku belajar banyak banget sih dari kakak karena ini langsung dari seniornya nih. Yang punya lini bisnis banyak tuh harus kerja keras guys. Apa yang dikasih diusahakan dengan baik. Terus kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you di next BTS. Dadah. Halo, nama saya Irma, saya asli Jogja. Sejak 2012, saya mengurusi Mediterania Restoran by Kamil bersama suami saya, Chef Kamil. Kita ada Mediterania Restoran by Kamil, Masama, Pizza JNM, Hainan Chicken Rice, dan Mediterania Bakery. Untuk teman-teman yang lewat di Jalan Tirto Dipuran, bisa mampir di Mediterania atau ke Masama. Kita lokasinya berdekatan. Jam operasional kami jam 8 sampai jam 11 malam. Terima kasih.